Kita ke sorotan berikutnya, malam nanti Timnas Indonesia akan bertemu wakil Asia Tenggara lainnya, Vietnam, di laga kedua penyisihan Grup D Piala Asia 2023 Qatar. Laga ini akan menjadi penentu nasib Golden Star Warriors dan skuad Garuda. Vietnam dan Indonesia sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Kedua tim sama-sama kalah pada pertandingan pertama. Meski saat ini rekor pertemuan berpihak kepada Golden Star Warriors, bukan tidak mungkin Indonesia kini kembali mengukir kemenangan atas Vietnam yang terakhir diraih pada 2016. 이제는 다 지나간 과거고 우리한테는 내일이 있는 거지 지나갔던 것 같고 굳이 옛날 거 다 들추기면서 얘기할 필요는 과거는 거의 필요 없다. 그리고 우리 또한 선수들이 많이 보강이 됐고 좋은 선수, 어린 선수들이지만 좋은 선수들로 많이 만들어지고 있기 때문에 내일 경기를 훨씬 더 예전보다는 좋은 경기를 할 것이다 보시면 되겠습니다. Timnas senior Indonesia sudah 27 kali berjumpa Vietnam di berbagai ajang kejuaraan. Masing-masing tim berbagi kemenangan 8 kali dan imbang 11 kali. Terakhir kali, tim Garuda mengalahkan Golden Star Warriors pada 2016 di ajang Piala AFF. Mengarungi Piala Asia 2023, tim Garuda didominasi pemain muda dan sejumlah pemain naturalisasi berpengalaman. Lini belakang akan dipimpin Jordi Amat, pemain Johor Darul Takzim yang memiliki 11 caps bersama timnas, sementara di barisan gelandang diisi Yaakob Sayuri yang punya 16 caps, lalu sebagai penggedor ada Witan Sulaiman, pemain berpengalaman yang memiliki 37 penampilan bersama timnas. Di Piala Asia 2023 di Qatar, Indonesia dan Vietnam tergabung di grup bersama Irak dan Jepang. Saat ini, Indonesia berada di dasar klasemen setelah kalah dari Irak di laga pembuka. Sementara Vietnam satu tingkat lebih baik meski kalah dari Jepang. Vietnam unggul dalam hal produktivitas gol. Lalu bagaimana persiapan tim Garuda jelang laga kontra Vietnam malam nanti? Kita sudah terhubung dengan jurnalis harian Kompas, M. Iksan Mahar, yang saat ini berada di Doha, Qatar. Selamat siang waktu Qatar, Mas Iksan. Selamat siang waktu Qatar, Mbak, dan juga selamat sore waktu Jakarta. Terima kasih Mas Iksan. Nah, ngomong-ngomong soal persiapan Indonesia jelang laga versus Vietnam ini seperti apa? Setelah kalah dari Irak, apakah mental pemain masih cukup siap untuk menghadapi laga lawan Vietnam? Kalau dikatakan melawan Vietnam itu kita sangat menggebu-gebu ya. Pemain ini kemarin sesi latihan kemarin yang resmi dan juga sehari setelah pertandingan itu langsung ada latihan yang dilakukan oleh pelatih Sintayong, dan bedanya di sini persiapan memang lebih agak sedikit berbeda dibanding melawan Irak karena sekarang mungkin dipengaruhi juga kondisi fisik yang terlalu berbahaya juga jika terlalu diforsir. Jadi relatif dalam 3 hari terakhir ini latihan dipadukan antara agak santai dan juga latihan intens pada sore hari. Jadi pagi itu pemain-pemain timnas diberi kebebasan oleh Coach Sintayong untuk melakukan aktivitas bebas gitu. Bahkan kemarin ada beberapa yang nge-mall lah yang di dekat hotel timnas, tapi sorenya mereka berlatih semua. Di satu sisi juga kondisi udara dingin di Qatar dalam 2 hari terakhir yang lebih berangin ini juga bakal jadi tantangan juga buat pemain timnas karena dalam 2 hari terakhir nih timnas biasanya latihan cukup dengan jersey gitu. Kemarin dalam 2 hari terakhir mereka mayoritas dari timnas relatif memakai jaket juga, mungkin hanya pemain-pemain yang bermain di Eropa dan juga naturalisasi nih yang masih kuat gitu dengan cukup dengan jersey yang lainnya itu. Jadi di luar teknik, taktik dan juga fisik ada juga faktor non teknis yang harus dipersiapkan timnas untuk menghadapi Vietnam malam ini waktu Indonesia Barat. Karena ini laga wajib menang, Iksan. Kalau susunan main juga formasi, apakah Coach Shin sudah akan ada ancang-ancang untuk melakukan perubahan dari pertandingan pertama? Kalau relatif untuk
formasi taktikal itu kami melihat kemarin dari persiapan terakhir di official training itu relatif masih sama ya, formasi dengan 3 back tengah dan juga ada 2 back sayap yang akan menjadi 5 back di ketika dalam bertahan itu masih menjadi pakem. Hanya mungkin nanti posisi pemain pilihan pemainnya akan sedikit berubah. Ada opsi Pratama Arhan dan juga ada Shane Patinama di back sayap kiri, di kanan ada Sandy Walsh, ada Asmawi, bahkan bisa dicoba juga Yakob Sayuri untuk bermain lebih bertahan. Tapi kalau untuk di tengah dan di depan itu relatif akan lebih stabil, formasinya mungkin masih sama dengan apa yang diturunkan ketika melawan Irak, seperti ada Ivar Jenner, ada Rafael Struijk di depan, Marcelino Ferdinand, dan juga Justin Hubner yang bisa jadi andalan timnas untuk pertandingan melawan Vietnam ini. Tapi kalau dari sisi Vietnam sendiri seperti apa Iksan persiapannya? Karena kan di posisinya di atas Indonesia, tapi poinnya sama-sama 0, menangnya di produktivitas gol, unggulnya di produktivitas gol. Nah, persiapan lawan Indonesia seperti apa? Nah, ini Vietnam sangat kalau dikatakan oleh pelatih Vietnam Philippe Rocher kemarin di press conference jelang laga itu, mereka menganggap bahwa Vietnam itu lebih unggul dibanding Indonesia. Dalam satu artian yang pertama mereka mencetak gol lebih banyak dibanding Indonesia saat melawan Jepang dengan 2 gol. Ditambah juga menurut Philip secara mental, secara taktik permainan timnya lebih baik dibanding Indonesia, meskipun dia tahu bahwa Indonesia juga adalah salah satu kekuatan besar dalam di kancah sepak bola Asia Tenggara. Jadi meskipun PD, tapi dia juga menganggap bahwa pemainnya nggak bisa lengah karena jadi dianggap melawan Vietnam ini adalah pertandingan final. Bahkan dia mengatakan bahwa laga Indonesia ini adalah final bukan hanya untuk lolos ke babak 16 besar, tapi juga final dalam arti Piala AFF, Piala Asia, bahkan juga di kancah SEA Games, dikatakan seperti itu. Jadi pemenang laga ini bisa diklaim sebagai rajanya Asia Tenggara lah. Nah, ini yang jadi pertaruhan untuk Indonesia atau Vietnam. Tapi yang jelas kalau dari bagaimana stamina permainan para pemain pemain timnas Vietnam dibandingkan dengan Indonesia, kalau yang Anda amati di sana, Iksan? Ya, kalau untuk iklim, suasana tim dan juga soal kondisi pemain itu relatif sudah lebih baik ya pemain dibanding pertandingan pertama. Nah, taktikal pertama yang paling berbeda itu suhu di sini. Suhu di sini dalam 2-3 hari terakhir itu lebih dingin dibanding pekan-pekan sebelumnya, jadi sudah lebih berangin. Jadi apalagi ketika sudah memasuki jam 5 sore atau waktu sore ketika waktu duha itu cuaca akan jauh lebih dingin dibanding sebelumnya. Jadi itu yang paling utama juga harus diperhatikan. Bahkan tim setelah Jepang pun mereka bermain jam 2:30 waktu sini, dan itu mereka sangat menyesuaikan dan mereka berlatih setiap hari itu jam 10 pagi, bahkan menjadi tim yang paling pagi latihan di sini. Dan itu juga dilakukan oleh Coach Sintayong, karena sebenarnya timnas itu punya waktu latihan itu dua slot, jam 10:30 dan juga jam 5. Tapi Coach Sin fokus untuk selalu latihan jam 5 dan jam 10 diambil nanti ketika jelang melawan Jepang, karena kita kan main siang hari di sini. Jadi segala sesuatu persiapan, taktikal, teknik, dan fisik saya rasa sudah sangat maksimal timnas. Hanya nanti di pertandingan nanti kita lihatlah kejutan apa dan juga hal-hal apa yang akan ditunjukkan oleh pemain yang mereka janjikan. Pertandingan nanti akan lebih baik dibandingkan laga melawan Irak. Karena sebenarnya yang ditunggu tuh selain kejutan juga keberuntungan ya. Karena kita waktu lawan Irak sudah habis-habisan, sekarang lawan Vietnam juga pasti sama. Nah, ini bolanya akan bergulir kemana, ke Indonesia atau Vietnam. Tapi kalau dukungan dari supporter timnas Indonesia gimana, Iksan? Wah, ini luar biasa ya kalau dukungan supporter Indonesia. Cuma bedanya di sini kendalanya ada satu, karena stadion yang digunakan Abdullah bin Khalifa ini kan bukan stadion Piala Dunia, jadi hanya stadion klub raksasa di Qatar, Al Duhail, yang mana kapasitasnya hanya 15.000 penonton maksimal. Sedangkan kemarin di stadion pertama Ahmed bin Ali atau pertandingan nanti kita ketiga melawan Jepang Altonoma itu kapasitasnya 45.000. Jadi stadionnya sangat kecil, tapi kalau untuk kuota supporter Indonesia dapat sekitar 600 tiket yang sudah dipegang, 619 tiket setelah terkonfirmasi. Itu lebih banyak dibandingkan melawan Irak kemarin yang hanya 140. Tapi saya juga bertemu kemarin beberapa diaspora di kita, itu mereka masih menunggu tiket, dan itu masih menunggu tiket tambahan. Dan sejauh ini kalaupun tidak dapat, kemungkinan diaspora Indonesia akan berkumpul di satu titik, terutama di daerah Qatar atau di Sekuakif, untuk melakukan nonton bareng timnas bagi mereka yang nggak dapat tiket untuk ke dalam tribun stadion nanti.
Mari kita dukung timnas Indonesia, semoga beruntung dan memiliki hasil maksimal. Harus menang lah, wajib menang ya melawan Vietnam agar memudahkan langkah dan juga lolos ke fase berikutnya. Terima kasih Emik Bahar langsung dari Doha, Qatar.